Ini ada selimut yang terbaik di sini, baru datang dari Turki, harganya cuma 20 rial. Kalau Bapak ngambilnya 5 dengan uang 100 itu, saya kasih bonus 1. Nah, dibungkui lah Pak, ya kan? Selimut terbaik dari Turki, harganya 20 rial. Karena ngambilnya 5, dikasih bonus 1. Wajar nggak Pak? Wajar, dibungkus, dikasih. Senang hati keluar. Datang pelanggannya protes. Iko le ndak salah kok. Patang selimut iko baju kamu sampai ratu 50 rial. Kini lama saya dijual 20 rial. Nama tuh aku sebenarnya kok. Apa kata pemilik toko? Benar. Yang kemarin itu yang saya jual 450 rial benar. Yang saya jual 20 rial hari ini benar juga. Itu juga barangnya. Cuman yang kemarin itu saya bertransaksi, berjual beli dengan manusia. Kalau hari ini saya bertransaksi dengan Allah. Itu bedanya. Dan adapun orang-orang yang meminta-minta, maka jangan engkau hinakan. Al-Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-10. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Mutatahhirin yang dirahmati oleh Allah, semakin ke ujung Ramadan akan banyak kita temui orang-orang yang meminta-minta, baik di jalanan, di lampu merah, atau mungkin ke rumah, dari rumah ke rumah, malahan nanti ada dari masjid ya ke masjid. Ya, mereka itu meminta-minta. Nah, Allah memberi rambu-rambu kepada kita. Ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta itu jangan kamu hinakan. Tanhar itu engkau lecehkan, engkau jatuhkan. Nah, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu, kita-kita yang diberi kelebihan rezeki ini, itu kan dari Allah rezekinya, ya, dari Allah rezekinya. Yang mempertemukan orang minta-minta dengan kita itu Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin dia bertemu dengan kita. Jadi yang memberi kita rezeki lebih itu Allah. Yang mempertemukan orang minta-minta dengan kita itu Allah. Allah memberi rambu-rambu kepada kita. Terhadap orang yang meminta-minta itu jangan kamu hina mereka. Jangan kamu rendahkan mereka. Jangan kamu lecehkan mereka. Nah, itu logikanya seperti itu. Maka dari itu, pertama jangan hilangkan kemuliaan kita, sifat terpuji kita gara-gara orang-orang meminta-minta. Dengan cara apa? Pertama, berburuk sangka kepada mereka, membantu alulai, tapi lah muncul di pikiran awak buruk sangka. Ko paja ko sawananya ulai sawana ko. Ya kan nak, lai samana patah kaki ko, lai ndak modus ko. Lalu lima-lima lai lah muncul dalam diri awak su'zon. Nah, itu hati-hati. Apalagi memfitnah. Niko rumah saya di kampung batingkek ko mah. Pada wak kenal saja jinyo indah. Entah ma kampuangnya dah leh wak. Maka itu jangan hilangkan kemuliaan kita, keterpujian kita gara-gara memfitnah gitu. Ya kan? Karena begini Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, orang yang minta-minta itu Pak, ya,
Kalau kita mau beri label umpamanya orang miskin umpamanya ya, kalau kita mau labelkan mereka itu orang miskin itu kan ada dua juga. Ada yang tidak meminta, ya kan, dia sebenarnya susah hidupnya Pak, tapi dia tidak mau minta karena dia punya harga diri. Kalau orang yang miskin meminta, berarti tidak punya harga diri. Harga dirinya sudah tergadai, dia sudah terhina. Dengan minta-minta itu sebenarnya udah hinanya Pak. Kalau kita hina lu nyo gitu, itu yang dibolehkan. Harga dirinya sudah hilang, lalu awak jatuh lo nyo 2 kali kan lainnya gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berhutang nih Pak, tidak pernah awak berhutang loh, kini tak dasa kamu hutang awak jurang, panjang tak pikiran awak Pak? Karena awak punya harga diri kan. Kasih awak kabutang lai ka mungkin rasonyo kok minjam beko kok indak dapet ba perasaan awak. Nah itu. Kecuali orang kalau lah utang sebalik pinggang tu lah beda lo ceritanya Pak. Kamah tampeknya duduk situnya ba utang tu lain soal. Tu harga dirinya tidak ada. Jadi orang yang minta-minta itu harga dirinya tidak ada Pak. Maka itu jangan jatuhkan lagi harga dirinya itu. Karena dia sudah terhina, tidak perlu pula kita hina dengan cacian dan segala macam, ya kan? Maka dari itu ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Yang tidak meminta itu kitalah yang tahu kondisinya, kita yang peka terhadap mereka, lalu kita beri bantuan. Kalau yang minta-minta kita santuni atau tidak itu urusan lain, tapi jangan kita hina. Jangan kita berburuk sangka kepada mereka, dan jangan pula kita hardik mereka, ya kan? Karena dia sudah menghilangkan harga dirinya. Saya ingin contoh kepada Rasul dulu, Bapak Ibu. Kan dalam ayat kan ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita contoh Rasul dalam bergaul dengan orang-orang miskin gitu. Saya ingin sampaikan begini. Rasulullah itu Pak senang duduk-duduk bergaul dengan orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Itu Rasul. Kalau awak apa? Ada orang miskin minta-minta atau Pak minta selfie nak? Foto celo gitu. Ada enggak? Enggak kan? Tapi kalau tiba pejabat berarti awak senang berada di sampingnya pejabat. Ada orang kaya Pak, Nabi lebih senang duduk bergaul. Kalau lu pilihan kau Pak, berkumpul aja orang kaya apa berkumpul aja orang miskin aja budak-budak, mana Rasulullah yang lebih senang berkumpul dengan orang-orang miskin dan budak-budak itu Pak? Nah kita pengikut Nabi tapi senang berkumpul aja orang kaya, kan beda awak aja Nabi itu, ya kan? Saya berikan 2 kisah lah kepada Bapak Ibu. Di waktu Rasulullah berdakwah, kum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Lalu Nabi kumpulkan Pak, keluarga-keluarga kumpulkan, sampaikanlah Islam. Nah, sementara waktu yang sebagian dah mulai masuk Islam. Jadi Abu Lahab itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Abu Lahab itu kan paman oleh Nabi Pak. Setelah Nabi berdakwah, Abu Bakar dah masuk Islam, yang azan itu Pak Bilal. Nah, Bilal bin Rabah itu masuk Islam. Padahal dia budak, miskin, hitam. Hitamnya bukan hitam manis Pak, hitam pahit. Ya, kalau black sweet ada kok black bitter. Sudahlah kulitnya hitam, miskin, budak, duduk bersama Rasul. Jadi kata Abu Lahab, Muhammad, kalau saya masuk Islam, di mana posisi saya? Kata Rasulullah, ya seperti ini. Nampak di situ ada Bilal ke Pak. Jadi kalau hamba masuk Islam, tuh kasamu duduk aja Bilal. Ayo, sorry loh. Itu salah satu Abu Lahab tidak mau menerima Islam karena tidak sanggup dia duduk bersama orang-orang budak-budak ini Pak. Rasulullah di situ posisinya, ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa Pak Ibu-ibu, Rasul
lebih senang berkumpul dengan orang-orang miskin. Kini wak tes saja diri wak Pak. Kalau ada orang kayu, pejabat mau undang baralik ke hotel mewah, tu ada orang miskin ke gubuk, kama Pak yang semangat pai? Hah? Kama yang pai? Ke hotel, itu jalih wak. Jadi kualitas wak kan jalih sebenarnya. Kadang amplopnya gadang lo nang kadang kayu tu Pak. Nyolah kayu, gadang lo amplop ke situ. Tidak. Itu menunjukkan siawak itu. Makanya Allah langsung mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang miskin yang meminta-minta itu, jangan kamu lecehkan dia. Satu kali Bapak Ibu-ibu, Utsman bin Affan membawa kurma bagus untuk diberi hadiah kepada Rasul. Rasul datang orang miskin. Yang dari Utsman ini dikasih kepada orang miskin Pak. Utsman tidak enak perasaan, pada ini untuk Rasul, tapi diberi kepada orang miskin. Akhirnya Utsman berbelok ke belakang, dicegatnya orang miskin tadi Pak. Nyo balik kurma itu ke orang miskin kau. Nyo ganti je piti balik, diambilnya kurma itu balik, nyo balinya situ. Baliknya ke Nabi balik. Diagian lo ke Nabi. Tiba lo orang miskin dari siku Pak. Diagian lo Nabi ke orang miskin kau. Tapi tidak sanang lo Utsman kau untuk Nabi, tapi Nabi begitu pemurahnya. Lalu dicegat pula orang miskin kau Pak, dibali lo Pak sampai 3 kali. Ya kan? Akhirnya lah data kawase di Utsman lagi. Itu menunjukkan Rasulullah itu memang dekat dengan orang-orang miskin. Ya kan? Maka itu muliakan mereka, jangan kau hina. Kalau soal Bapak Ibu mau kasih atau tidak kasih itu soal lain. Tapi jangan hilang kemuliaan kita gara-gara orang-orang miskin minta-minta kepada kita. Nah, kalau itu bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau dia baca salam, balas salamnya dulu. Assalamualaikum. Nah, jangan maaf teh. Maaf lo. Ya kan? Kau ndak didaceh lo seketek dak. Minta-minta badangan kue, minta-minta. Baca, jawab salamnya. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lebih mulia daripada orang minta-minta. Tapi kalau kita jawab maaf lu, salamnya tidak dijawab, dia lebih mulia daripada kita. Dia hukumnya sunat bersalam, kita hukumnya wajib. Jadi hati-hati Pak, ya kan? Maka itu jawab salamnya dengan sempurna. Iya, salamnya itu kan minta piti mau Ustaz. Tambah lo cek lagi parangai buruk sangku ke orang. Jangan aja baca salam Pak. Kalau minta piti Pak, ya enak. Kau baca salam, kan orang Islam yang ditemuinya orang Islam, lalu dia baca salam. Nah, itu kan basa-basi tanya Ustaz. Itu perangai. Ya kan, berarti kita berburuk sangka kepada dia. Itu urusan dia Pak. Mau dia basa-basi, mau ujung-ujungnya minta, itu urusan dia. Tapi jangan hilang kehormatan kita sebagai orang yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan perlu diajak berteman Pak, digauli mereka. Artinya itu kita tahu kenapa dia begini, kenapa ibu ini minta-minta kemana-mana, kenapa dia seperti ini. Itu kan bisa kita tahu kalau kita dekat dengan dia. Nah, kita kan tidak mau begitu. Nabi maunya begitu Pak. Orang-orang yang seperti itu, ya kan, Nabi pergauli, Nabi akrab dengan orang-orang yang miskin itu. Jadi alangkah bahagianya Bapak Ibu kalau ada orang-orang kaya hari ini ternyata lebih dekat dengan orang-orang miskin, ya kan. Nah, yang kedua, setelah baca salam ya kasih senyum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah gitu, ya Bu, kasih senyum. Kata Rasulullah apa? Tabassumuka fi wajhika li sahbika sedekah. Senyummu kepada saudaramu di wajahmu adalah sedekah. Di waktu kita tidak bisa bersedekah uang, senyum itulah sedekah Pak. Ya kan? Jadi kalau datang orang minta-minta, jawab salamnya, balas dengan senyum. Kalau masih tagak, agi jempol Pak, tak cie do, dua lagi.
ya kan? Sehingga dia tidak terhilangkan wibawa ke harga dirinya kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, saya di ujung pengajian ini ingin sampaikan satu kisah yang menarik, Bapak Ibu. Ada orang tua, seorang kakek, ya, masuk ke toko mewah, yang masuk ke situ orang pakai mobil, pakai mewah lah Pak isinya. Lalu kakek ini bongkok-bongkok masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilayani oleh pemilik toko. Pak tua, ada yang bisa dibantu? Ada, kata beliau. Saya butuh 6 helai selimut, ya, untuk nenek dan cucu-cucu berapa orang itu. Cuman apa cumannya? Cuman saya punya uang 100 rial. 100 rial kata ibu dia awam 400 ribu ya Pak. Bisa masuk ke toko mewah 6 buah selimut negara Bali. Tapi oleh pemilik toko, ada Pak tua, ini ada selimut yang terbaik di sini, baru datang dari Turki, harganya cuma 20 rial. Kalau Bapak ngambilnya 5 dengan uang 100 itu, saya kasih bonus 1. Nah, dibungkui lah Pak, ya kan? Selimut terbaik dari Turki, harganya 20 rial. Karena ngambilnya 5, dikasih bonus 1. Wajar enggak Pak? Wajar, dibungkus, dikasih. Senang hati keluar. Datang pelanggannya protes. Iko le ndak salah kok. Patang selimut iko baju kamu hampir 150 rial. Kini lama saya dijual 20 rial. Nama tuh aku sebenarnya kok. Apa kata pemilik toko? Benar. Yang kemarin itu yang saya jual 450 rial benar. Yang saya jual 20 rial hari ini benar juga. Itu juga barangnya. Cuman yang kemarin itu saya bertransaksi, berjual beli dengan manusia. Kalau hari ini saya bertransaksi dengan Allah. Itu bedanya. Harga selimut itu memang 450 rial. Saya sebenarnya bisa saja tidak ngambil uang bapak itu. Saya kasih aja 6 selimut, silakan uangnya dibawa. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau harga dirinya hilang kalau saya kasih. Itu menjaga harga dirinya supaya jangan hilang, jangan jatuh, jangan terhina orang gaya ko. Maka dibuatlah sandiwara nyojuah 20 rial 100 rial tambah 1 lagi bonusnya dapat 6, seolah-olah benar-benar transaksi, padahal 1 selimut itu harganya 450 rial. Coba bayangkan bapak-bapak, begitu betul menjaga bagaimana orang tua ini tidak hilang kehormatannya. Bagaimana dengan kita? Sudahlah tidak magi buruk sangkolo Pak, menghina lo. Mudah-mudahan kita dijauhkan, karena Allah mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.